di hadapan Allah itu keringat dingin yang membanjiri. Kita nggak bisa ngelak apa-apa dari Allah. Sama posisinya banyak orang yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Maka ayo cari amalan-amalan yang bisa mendatangkan cintanya Allah. Karena hakikatnya kita ini bisa masuk surga bukan karena banyaknya ataupun besarnya amal kita, bukan. Kita ini masuk surga karena rahmatnya Allah, karena rahimnya Allah. Allah menyebut dirinya Ar-Rahman. Artinya adalah sayangnya Allah itu, kasihnya Allah itu gak pernah pilih kasih. Mau kafir, mau mukmin, semuanya dibagi rata. Itu Rahman. Tapi kalau Rahim itu sayangnya Allah gak pernah berpilah. Dan Rahim itu khusus untuk orang-orang mukmin, di mana Allah memiliki 100 rahmat. Satu rahmat diturunkan melekat dalam satu sifatnya Ar-Rahman. Dengan rahmatnya Allah itu semua makhluk yang ada di muka bumi, sampai hewan-hewan saja, mereka mempunyai rasa kasih sayang terhadap anak-anaknya. Karena khawatir membangunkan anaknya yang sedang tidur, seekor singa itu mengalihkan kakinya. Itu satu dari rahmatnya Allah yang dibagi untuk seluruh makhluk. Maka rahimnya Allah 99 itu nanti khusus untuk orang-orang mukmin saja. Maka kita masuk surga itu bukan dengan amal ibadah, tapi dengan rahimnya Allah, dengan kasih sayangnya Allah. Maka carilah amalan-amalan yang bisa mendatangkan rahmat dari Allah. Bagaimana cara mendatangkan rahmat Allah? Jadi berbuat sesuatu itu yang penting Allah ridho. Gimana cara Allah ridho? Yo ikhlas. Gimana caranya ikhlas? Yo latihan. Maka amal yang paling dicintai oleh Allah adalah ahabbul amal ilallah adwamuha wa in qalla. Adwam itu yang paling kontinu, yang paling konsisten, yang terus menerus. Jadi penekanannya Bu, kalau kita beramal itu adwamnya, konsistensinya. Jangan dilihat yang belakang, wa in qalla, walaupun sedikit. Jangan dilihat yang belakangnya. Jadi kadang kita itu kalau sedekah suka kurungnya, saya penting kan sedekah, saya penting kan ikhlas, saya penting aku bendino. Jangan dilihat wa in qalla, adwamnya. Kalau bisa kita sedekah banyak tapi adwam, kenapa harus yang sedikit? Ada orang-orang yang sedekah misalkan sekali sedekah 1 miliar karena diliput sama media misalkan. Tapi habis sedekah 1 miliar libur seumur hidup. Nah itu enggak adwam namanya. Ada kita lagi punya keinginan, suami kita mau naik, dipromosiin naik jabatan. Terus telepon istrinya. Kemudian kita sebagai istri gampang, nanti malam mama tak bangun tahajud, padahal biasanya subuh aja lewat. Tapi giliran suaminya lagi mau dipromosi naik jabatan, malam itu tahajud, lempeng 11 rakaat, sufi dari jam 3 mau sampai subuh. Tapi setelah apa yang jadi keinginannya terkabul, libur tahajud lagi nanti kalau Ramadan. Jadi ikhlas itu adalah salah satu perkara yang memang sulit untuk kita lakukan. Maka setan pun sampai gak berani sama orang yang ikhlas. Maka Allah sebutkan illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kalimatnya adalah mukhlas dan bukan mukhlis. Kalau bahasa Arab itu kita mengenal ada namanya isim fa'il. Isim fa'il itu adalah pelaku yang dibuat dari kata kerja. Contoh misalkan begini, qara'a adalah membaca, maka pembaca disebut qari. Itu kalau hurufnya berasal dari 3 huruf qara'a. Maka cara menjadikan isim fa'il adalah fa'il, qari. Menulis adalah kataba, maka penulis disebut katib. Kalau 4 huruf, maka caranya di depan dikasih mu, di sebelum akhir dikasih i. Contoh misalkan berbuat baik namanya adalah ahsana, maka orang yang berbuat baik namanya muhsinun.
Depannya mu sebelum akhir i, muhsin. Berbuat ikhlas dari kata akhlasa. Orang yang ikhlas namanya mukhlis. Tetapi yang menarik di dalam ayat ini Allah sebutkan illa ibadaka minhumul mukhlasin, bukan mukhlisin. Artinya apa? Kalau Allah sebutkan mukhlisin itu adalah pejuang ikhlas. Tapi kalau mukhlasin, pejuang ikhlas yang nggak bisa ikhlas kalau nggak ditolong sama Allah. Jadi kita itu hakikatnya bisa melakukan segala sesuatu bukan karena hebatnya kita. Ibu bisa melangkahkan kaki ke sini dengan ringannya bukan karena badannya sehat, tapi karena ditolong sama Allah. Kalau nggak ditolong sama Allah ada aja gangguannya. Udah dandan rapi, ngeliat cucian piring ibu ala sekarang tak isa-isa pun nggak rasa sempat isa-isa sih. Nanti begitu isa-isa, wah lah kok ikat gedang atau komporeng ala sisan gitu ya. Tahu dulu kok ijam. Wah, ya kita telat tau nek ngaji. Ya wis lah. Timbangnya telat isih susah wae lah ngajine. Nah, itu berarti tidak ditolong sama Allah. Maka kita ini hakikatnya kalau bukan karena pertolongan Allah nggak bisa apa-apa. Maka disebut mukhlas adalah pejuang ikhlas yang kalau tidak ditolong sama Allah itu nggak bisa ikhlas. Itu namanya mukhlas. Maka jangan pernah meremehkan amalan kecil yang kita lakukan karena siapa tahu itulah amalan yang diridhoi oleh Allah. Ada sebuah kisah dari Imam Abu Dawud di mana dikisahkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam Abu Dawud ini pernah suatu kali beliau naik sebuah kapal menyeberangi Laut Tigris yang ada di Iran. Maka ketika kapal sudah mulai berlayar, tiba-tiba di tepian pantai itu ada seseorang yang bersin. Alhamdulillah, dia mengucap haji, alhamdulillah. Imam Abu Dawud sudah berada jauh dari tepian, tapi mendengar kalimat orang yang bersin dan mengucapkan alhamdulillah, dia bilang sama nahkodanya, Pak, tolong putar balik ya ke tepian sebentar. Loh, Syekh, kenapa kok kita harus balik lagi? Ini kita sudah hampir ke tengah laut loh. Udah gak apa-apa deh, 1 dirham ya aku bayar, yang penting kamu balik dulu. Baiklah, kalau Syekh memang menghendaki seperti itu. Akhirnya putarlah kapal ini sampai ke tepian. Tahu yang dilakukan Imam Abu Dawud cuma mengucapkan ya hamukallah. Udah Pak, kita balik. Lah nakodanya kaget. Loh, jadi Syekh itu muter kapal ngasih saya 1 dirham cuma pengen ngucapin ya hamukallah sama orang yang bersin ini. Yalah, kok ya kurang kerjaan gitu ya. Maka kemudian orang yang bersin tadi ketika diucapkan oleh Abu Dawud ya rahmatullah sambil berteriak karena sudah kapal menjauh, dia mengucapkan yahdikumullah wa yuslih balakum. Maka kemudian Abu Dawud bilang sama nahkodanya, la'alla mustajabah doa. Semoga Allah memustajabkan doanya. Kita nggak pernah tahu Allah itu mengabulkan doa lewat siapa, lewat perantara siapa kita nggak tahu. Maka kemudian singkat cerita, semua orang yang ada di kapal tersebut malamnya itu mimpi, dan mimpinya nggak janjian, semuanya sama, dan mereka saling menceritakan mimpinya satu sama lain. Dengan mereka mengatakan apa? Tadi malam aku mimpi. Iya, mimpinya gimana? Tiba-tiba aku tuh dengar suara, dan semuanya itu mimpinya menceritakan sama, mendengar suara. Suara itu bilang apa? Abu Dawud telah membeli surga seharga 1 dirham. Coba 1 dirham itu kalau dikonversi ke rupiah nggak ada 100.000 1 dirham. Ternyata bukan masalah kita itu beramal besar kecilnya, bukan. Jadi beramal itu bukan yang penting besar atau kecilnya, tapi bagaimana perjuangan hati kita untuk mencapai keikhlasannya, itu yang paling penting. Maka dalam kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu ada ikhlas kita. Bagaimana kita ibadah itu iyyaka. Jadi kalau belajar balaghah atau sastra Arab, kalimat
iyyaka na'budu, tapi na'budu iyyaka wa nasta'inu bika, harusnya begitu. Susunan kalimatnya itu kita menyembah Engkau, bukan hanya kepada Engkau menyembah, tapi bagaimana kemudian Allah meletakkan kalimat iyyaka di depan, saking bahwa kita itu ibadah dijaga benar-benar, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan ikhlas saja sudah. Jadi kalau kita ikhlas itu apa? Mengisi hati terus-menerus dengan niat yang baik tanpa henti, itu ikhlas. Karena orang mukmin itu niatnya lebih bagus dari amalnya. Orang mukmin itu niatnya lebih bagus dari amalnya. Kalau orang munafik, amalnya lebih bagus dari niatnya. Contohnya gimana? Contoh misalkan pengajian nih, ada kotak infak lewat. Di dompet kita ada uang 120.000 misalkan. Kira-kira yang disedekahkan berapa? 20.000. Kalau uangnya naik 130.000, 100-an, 20-an, 10-an, kira-kira yang disedekahin yang mana? 10.000. Lah kok malah berkurang padahal uangnya nambah? Tadi 120.000 yang disedekahin 20, 130 yang disedekahin 10. Lah kalau 135.000, 120, 10, 5, yang mana? Yang 5 jangan-jangan ya. Jadi makin banyak itu makin sedikit ya infaknya. Maka kalau orang mukmin itu begini, ya Allah, ada kotak infak lewat. Aku ya tahu jadi di Mahiran tuh yo butuh perlengkapan banyak nih. Tadi yo disebutin yang mau sedekah kena baru. Dan jadi nek nangnya iki yo cukup gua pone kena plastike ya yo. Tapi nek tak sedekahin sing 100.000, kayak ini buat hidup seminggu ya Allah. Belum gajian sisa. Bismillah ya Allah. Aku sedekah 5.000, tapi niatku 100.000 ya Allah. Jadi kalau orang mukmin itu niatnya lebih besar dari amalnya ya. Kan niatnya sudah besar, walaupun amalnya ternyata tidak sebesar niatnya. Kalau orang munafik beda lagi. Begitu ada kotak infak lewat gitu ya, duh jadi aku kan nggak mau sedekah, kok ini kotak infak yo. Wah, ke kanan kiriku tadi ketoke nyemplung ke akeh mana aku di sini nek ketok misalkan ya. Kemudian disedekahkan 100.000, tapi hakikatnya di sisi apa? Allah nol. Lawang niatnya itu gak sedekah, sedekahnya karena terpaksa ada kotak infak lewat. Maka perbedaan orang mukmin dan munafik, orang mukmin itu niatnya lebih besar dari amalnya, sedangkan orang munafik itu amalnya lebih besar daripada niatnya. Maka Imam Ahmad itu sampai mengatakan ini khair fa innaka la tazal bil khair ma nawaital khair. Selalulah berniat baik karena kamu tidak akan pernah dinilai baik di sisi Allah selama apa yang kamu niatkan juga baik. Jadi Allah itu melihat kita baik kalau niat kita baik. Jadi sejatinya hamba Allah ini modelnya cuma 4 jadi. Pertama, abdun atallahul ilma wal mal. Ada orang yang sama Allah itu dikasih kenikmatan harta dan ilmu. Harta dapat banyak, ilmu juga banyak. Maka dengan ilmu yang dia miliki, dia sedekahkan banyak-banyak dengan hartanya. Maka inilah fanikmal abdu, inilah hamba yang paling dicintai oleh Allah. Senikmat-nikmatnya, sebaik-baiknya hamba itu begini. Ada orang dikasih ilmu plus harta, dengan ilmunya dia mensedekahkan hartanya banyak-banyak. Ini karakter yang pertama. Karakter yang kedua, ada abdun, ada hamba atallahul ilma wa lam yu'tihi mal. Dikasih ilmu sama Allah tapi nggak dikasih harta. Ngaji kemana-mana paham, tapi ternyata dari harta nggak Allah kasih kecukupan. Sehingga kayak tadi itu, ya Allah, seneng yuk kalau lihat orang sugih itu, mereka bisa sedekah banyak
sampai 100-an juta lah aku satu senti mikir. Tapi lihat kata Allah apa? Ada orang yang dikasih ilmu tapi gak dikasih harta. Ketika dia cemburu dan iri dengan orang yang Allah kasih harta plus ilmu, kemudian dia berandai-andai, dia punya niatan, ya Allah, seandainya aku punya harta yang banyak kayak dia, aku mesti sedekahnya juga bisa lebih dari dia. Maka kata Allah, fa'ajruhuma sawa, pahala mereka berdua sama. Jadi kita itu bisa punya amal yang banyak. Di dalam Islam itu enak tuh, kita bisa punya amal yang banyak hanya dengan mencemburui orang yang bisa beramal banyak. Kita itu cuma jealous gitu loh. Ya Allah, itu kok sedekah suami banget ya. Ini rasanya kok aku gak bisa kayak ini. Kita cuma jealous saja sama orang yang beramal banyak. Dapat pahala yang sama kata Allah, ajruhuma sama. Tapi kalau ada dua pilihan tuh, ibu senang punya banyak apa senang cukup? Senang cukup apa senang banyak? Sepakat ya? Sepakat cukup ya? Berarti sama Allah nanti dikasih uang yang banyak dan mau ya? Gak mau banyak-banyak, gak mau, aku cukup aja cukup. Cukup apa banyak bu? Oh ini bilang banyak. Cukup banyak. Coba yang bilang banyak, ibu punya sepatu banyak tapi gak cukup gimana? Ibu punya sepatu yang cukup, apa punya sepatu banyak tapi gak cukup? Sepatu yang cukup kan? Cukup banyak tapi maruk itu namanya. Maka ini karakter hamba yang kedua. Karakter hamba yang ketiga ada Abdul Atahullahul mal wala yu'til ilm. Ada orang yang dikasih sama Allah harta tapi gak dikasih ilmu. Jadi karakter yang ketiga ini orang-orang yang mereka itu buat bermaksiat sudah punya rundown-nya, sudah punya itinerary, sudah punya planning. Nanti liburan ini ke Makkah, liburan ini ke Las Vegas, liburan ini ke Venezuela misalnya. Jadi maksiat setahun itu sudah disusun. Dan itu orang yang dikasih harta tapi gak dikasih ilmu tuh kayak begitu. Yang lebih celaka yang keempat bu, siapa itu? Abdul lam yu'ti ilma wa lam yu'ti ilm, gak dikasih harta, gak dikasih ilmu. Tapi dia melihat orang yang punya banyak harta gak punya ilmu, bisa maksiat. Dia tuh iri, ya Allah, itu orang punya banyak uang kok yo gurning Las Vegas. Aku nek duit sakmono. Pre-wedding 5 bulan. Misalkan gitu ya. Jadi kalau ada orang gak dikasih ilmu, gak dikasih harta, tapi dia punya keinginan, seandainya aku punya harta banyak, aku maksiatnya lebih keren daripada orang yang ketiga. Maka kata Allah apa? Fawizruhuma sawa, dosanya kodok. Ini 4 karakter seorang hamba. Maka Allah itu hakikatnya gak lihat fisik kita, gak lihat rupa kita, tapi lihat bagaimana hati kita. Karena banyak hari ini orang yang memikirkan perawatan diri, facial gitu ya. Itu kan karena melihat orang itu, yo, lihat aku yo kenceling. Tapi mikirin enggak? Kalau hatinya itu juga perlu di facial gitu loh. Sekarang mana ada yang perawatan hati? Facial hati, lulur hati gitu ya. Maka berbicara masalah niat yang ikhlas, sampai Allah sebutkan lewat lisan Rasulnya hadits yang sangat masyhur dalam syarahnya Imam Nawawi, hadits Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ibu-ibu saya yakin hafal hadisnya. Innamal a'malu, semuanya kompak binian. Lanjutkan bu. Tidak ada yang hafal belakangnya. Hafalnya soal kan nama makhluk binian gitu ya. Maka hadis ini dia
hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya ilallah wa rasulihi. Konteks kalimat yang kedua, Rasulullah sebutkan kalau hijrahnya itu untuk dunia dan wanita, harusnya sama level kalimatnya itu kan fahijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, harusnya begitu. Ternyata hadis ini menarik sekali karena Rasulullah menutup di bagian akhir fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya sebatas apa yang dia niatkan. Jadi setelah melihat syarahnya atau penjelasan dari Imam Nawawi ini bahwa kalimat fahijratuhu ila ma hajara ilaih ini hijrahnya itu apa yang dia niatkan, sekalipun niat di awal itu keliru, maka niat itu bisa dibenarkan di tengah perjalanan. Maka kalimatnya mahajaro ilaih, apa yang dia niatkan. Bisa jadi niat awalnya karena dunia, karena wanita, tapi ternyata setelah di tengah perjalanan, masa gak karena Allah sih? Maka udahlah, karena Allah aja. Maka mahajaro ilaih, Allah akan catat amal itu menjadi amal kebaikan, sekalipun dia membelokkan niatnya itu baru di tengah perjalanan. Maka ibu yang datang ke kajian hari ini atau melakukan amal kebaikan, kita bisa jadi ada niat yang keliru di awal perjalanan kita. Inilah mau datanglah ke Kalitan, kenapa? Ya biar bisa update status gitu, biar bisa selfie. Kalau lagi kajian kan yo masuk main mall terus, yo sekali-kali kajian loh. Maka ketika kemudian datang sudah menyiapkan HP buat selfie gitu ya, wah mumpung jamaah banyak, misalkan gitu ya, sudah mau pose buat selfie, kemudian di pulna senang ikhlas, ya Allah, yo emane-mane nek gur selfie tok, gur upload foto tok, gur update status tok. Wes lah, bismillah, aku niat karena Allah. Kalaupun nanti bisa selfie, bonus. Maka bisa jadi niat itu dirubah di tengah perjalanan. Maka Allah akan tetap catat itu sebagai amal kebaikan. Jadi Allah itu membuka kesempatan untuk kita selalu memperbaiki niat. Jadi dunia, perbaiki niat. Nggak apa-apa, dilurusin di tengah perjalanan. Jadi beramal itu ikhlas saja sudah karena Allah. Kejutan-kejutan yang datang dari Allah setelah kita melakukan amal yang ikhlas itu sudah Allah yang atur. Jadi kita tuh nggak perlu ngitung-ngitung aku naiknya balasannya Allah, yo itu belum ikhlas itu. Jadi kalau sudah lillahi ta'ala, ya Allah katanya kalau sedekah Allah akan lipatkan 10 kali lipat. Ditunggu seminggu kok yo 10 kali lipatnya nggak datang. Kok yo nggak menuai hasil gitu. Maka ikhlaskan saja karena Allah. Kejutan-kejutan yang datang setelah itu biar Allah saja yang mengatur. Jadi jangan kalah konsep rezeki kita sama cicak itu. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizqaha. Kalau kita hari ini masih mengkhawatirkan konsep rezeki, padahal kata Allah binatang melata saja yang ada di muka bumi itu sudah dijamin sama Allah kok rezekinya. Belajarlah dari seekor cicak, di mana zaman kita kecil itu, bahkan mungkin hari ini kalau kita nidurin anak ini ya cicaknya mana, ayo ada cicak di atas gitu ya. Kan lagunya cicak-cicak di dinding. Cicak itu bisanya apa? Diam-diam merayap. Tapi dia nggak pernah protes sama Allah. Kalau dikasih makanannya bisa terbang semua. Nyamuk itu makanannya cicak, padahal cicak bisanya cuma diem, nyamuk bisanya terbang. Tapi ketika dia ikhlas menerima takdirnya, ya Allah, aku menerima takdirku sebagai seekor cicak yang bisanya itu cuma diam-diam merayap, tapi percaya bahwa konsep rezeki itu sudah Allah yang atur.
gajinya besar, rezekinya kecil, rezekinya besar, gajinya besar, rezekinya kecil, gajinya kecil juga ada. Contoh lah, ada orang kaya, ketika disuguh makan dia cuma bisa melihat sambil ngeludah, gitu ya, saking pengen makan, lihat orang ini makan. Ditanya, kenapa kok nggak dahar? Nah ya, saya tuh dulu zaman muda, saya tuh mau makan enak susah banget. Sekarang giliran sudah tua, punya apa-apa, mau makan malah nggak boleh sama dokter. Bila mau makan manis, kata dokternya jangan pak, nanti diabetes. Mau makan asin, katanya hipertensi. Mau makan gurih, kolesterol, sampai kacang ya loh, nggak boleh. Katanya nanti kena asam urat. Nah kalau begitu itu berarti kan rezeki beda sama gaji. Ada orang gajinya besar, rezekinya kecil. Jadi kita itu hari ini kalau kerja cari apa Bu? Kerja itu cari apa? Cari rezeki. Nah rezeki itu sama Allah sudah dijamin kok. Menjemput rezeki di awal tahun 2019. Hashtag ya. Kita itu kerjanya ini pahala. Rezeki itu ya nomor sekian. Ya rezeki itu nggak usah kita cari juga sudah Allah datangkan. Kita itu cari sesuatu yang belum Allah jamin. Dan kalau sudah Allah jamin, rezeki kita sudah Allah jamin, apa yang kita ngoyo-ngoyo nyari? Kita itu cari yang belum Allah jamin, pahala itu loh belum Allah jamin. Hari ini orang kalau mikirnya kerja itu cari rezeki, rezeki itu bentuknya gaji, yang penting rezekinya besar sama dengan gajinya besar. Tidak setiap Bu yang bisa makan enak, setiap orang mungkin bisa makan enak, tapi nikmatnya makan itu cuma Allah yang kasih. Contoh, di Paris itu ada seorang chef yang sangat terkenal. Kalau mau makan masakannya itu harus inden dulu, pesen tempat reservasi itu 2 bulan sebelumnya dengan DP 8 digit. Kira-kira orang yang makan kayak begitu nikmat apa enggak? Ya enggak tahu, saya juga belum pernah coba. Tapi kira-kira ada enggak yang mengalahkan nikmatnya sepasang suami istri? Suaminya sibuk mencakul di sawah dari pagi hari jam 11 siang. Istrinya sudah datang dari kejauhan bawa tenggok, bawain nasi anget, sayur asem, sambal terasi, sama ikan asin, teh anget lagi panas kental gitu ya. Terus ngajak duduk sopnya Pak, dahar Pak. Itu makan di tengah gubuk, di tengah-tengah sawah, ditemani istri yang solihah, disuapin, Masya Allah. Nikmatnya luar biasa. Jadi kalau tadi makan dengan angka 8 digit di restoran mewah dengan chef sangat terkenal, setiap orang mungkin bisa makan enak Bu, tapi nikmatnya makan cuma Allah yang kasih. Ada sebuah berita di sebuah majalah The Economist tahun 2014 itu, ada sebuah maskapai penerbangan dunia terbesar. Komisarisnya itu Bu, komisaris yang punya pesawat ratusan itu ternyata hyperfobia, fobia ketinggian. Punya pesawat ratusan tapi nggak pernah seumur hidup naik pesawat. Nah itu kira-kira rezeki apa bukan gitu kalau kayak begitu. Ada juga Bu, pengusaha terkenal, omset rumah makannya itu per bulan mencapai miliaran rupiah di Jogja.
tapi beliau itu nggak bisa tidur kalau tidurnya itu tidak beralas tikar pandan khas muntilan. Spesifik banget Bu. Sudah pernah dicoba mulai dari kasur yang paling murah sampai kasur yang paling mahal, yang pegasnya lembut sampai kentul-kentul kayak begitu, tetap aja sakit pinggang, tetap aja liku-liku semua itu badannya. Sampai pernah diundang di sebuah perusahaan untuk menjadi pembicara, diinapkan di hotel bintang 5 yang sangat terkenal di Jakarta. Masuk kamar hotel itu diketawain sama asistennya. Lah apa? Buka koper, ngeluarin tikar, tidur di atas tikar. Jadi tidurnya nggak di atas spring bednya Bu, tapi di atas tikarnya itu. Dan spesifik harus khas buatan kuntilan. Jadi hari ini ayo coba kita rubah bagaimana konsep rezeki dan gaji itu berbeda. Maka kalau kita lihat, karena kita tuh gede-gede kepala dengan orang-orang yang bisa membuang harta mewahnya dengan begitu saja. Contoh di Dubai itu ada di Burj Al Arab sebuah kamar hotel bintang 7. Di Indonesia juga banyak bintang 7 ya, kebagian saya. Bintang 7 itu kamar presiden suite-nya per malam Bu 150 juta. Itu artis-artis Hollywood pada antri. 150 juta tarif per malam. Yang kalau nginep di situ pemandangan buka kaca itu langsung bawah laut itu. Jadi ngeliat ikan-ikan berenang, padahal itu di dalam kamar. Tapi saya yakin tidak ada yang bisa mengalahkan nikmatnya tidur. Seorang pemulung tidurnya cuma beralas kardus, lambaran koran, tidurnya cuma lesehan di emperan toko gitu ya. Tapi nikmat tidurnya luar biasa. Apa tandanya kalau dia tidurnya nikmat digugah rata-rata? Berarti kalau dari sini kan kita tahu bahwa makanan yang paling enak itu adalah berlauk lapar. Tidur yang paling nyenyak itu adalah lelah. Maka bedakan antara rezeki dan gaji. Allah bisa kuatkan kita dalam ibadah, itu adalah rezeki. Dan ketika kita melaksanakan ibadah dengan ikhlas lillahi ta'ala, itu bayarannya unlimited Bu, unlimited tidak terbatas. Itu kalau ikhlas. Maka pahala itu harus dicari dengan ikhtiar. Kita lihat kisah ibunda Maryam Hajar. Ketika kemudian beliau mencari air untuk anaknya Ismail, berlari-lari Safa Marwa 7 kali. Ternyata air justru memancar dari kakinya Ismail. Tapi yang Allah hargai apa? Larinya apa kakinya Ismail? Larinya. Padahal saya misalnya jadi ibunda Hajar, ya Allah, lah kok airnya malah keluar dari sini. Lalu aku dari tadi lari 7 kali bolak-balik, malah aku tuh bayi, malah bayinya naik kene. Artinya ini yang diabadikan oleh Allah. Bagaimana kita ikhtiarnya, bukan hasilnya. Karena orang itu kalau sudah ikhlas hasilnya unlimited Bu. Jadi yang dijadikan pelajaran sampai kita manasik haji atau umroh, itu kan sa'inya. Jadi kalau ada pembimbing umroh bilang, ibu-ibu, yuk sekarang untuk mengingat bagaimana perjuangannya mendapatkan air zam-zam, semua berbaring tiduran, kakinya mancar-mancar. Kan gak ada begitu. Kalau dia begitu pembimbing sesat itu. Jadi yang diambil hikmahnya itu apa? Sa'inya kan gitu. Larinya bolak-balik 7 kali itu loh. Bukan hasil yang didapatkan dari sa'i terus memancar kakinya keluar air zam-zam, bukan itu. Maka ayo mulai hari ini bagaimana ketika kita beramal mengikhlaskan niat
kita ikhlas itu adalah meniatkan segala sesuatu karena Allah dan menyerahkan kepada Allah hasilnya. Karena tugas manusia itu kita cuma berusaha. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al-jazaa'a al-awfa. Tugas manusia hanya berusaha saja, tapi usahanya itulah yang akan ditampakkan oleh Allah dan Allah akan berikan hasilnya sesuai dengan apa yang dia ikhtiarkan. Jadi mudah-mudahan hari ini semua yang datang dengan niatan yang sama, ikhlas lillahi ta'ala. Kalaupun tadi ada niat yang keliru di awal, bisa diluruskan di tengah perjalanan. Saya yakin semuanya yang ada di sini berusaha untuk menimba ilmu yang syar'i itu tujuannya untuk memperbaiki diri, untuk diri kita menjadi salih, salihah, diri kita menjadi baik. Tapi Bu, sebenarnya hari ini kalau kita berbicara masalah salih atau salihah itu nggak cukup kalau hari ini. Salihah isn't enough kalau boleh kita bilang. Ini sedikit penutup. Saya mencoba untuk mengingatkan semuanya bahwa ada sebuah hadis ketika Allah berkata kepada malaikat, Allah perintahkan untuk malaikat ini menghancurkan sebuah kaum. Maka malaikat ini naik ke atas. Dia bilang sama Allah, ya Allah, bagaimana aku mau menghancurkan kaum tersebut kalau di dalam negeri tersebut ada seorang wanita yang sedang berdoa menengadahkan tangannya kepadamu. Dia adalah wanita yang salihah. Bagaimana aku mau menghancurkan kaum ini kalau wanita itu hari ini ketika aku mau menghancurkan dia sedang berdoa kepadamu? Maka ingat, Allah justru mengatakan adil wa adil minha. Hancurkan, siksalah kaum tersebut dan mulailah menghancurkan kaum tersebut dari perempuan yang sedang berdoa tersebut. Kenapa? Kok justru Allah memerintahkan kepada malaikat untuk menghancurkan sebuah negeri, menghancurkan satu kampung? Justru dimulai penghancuran itu dari wanita yang salihah. Karena wanita yang salihah tersebut ketika dia mendapati adanya kemaksiatan yang merajalela di sekitarnya, dia apatis, dia masa bodoh, dia cuma mikirin buat dirinya sendiri. Ketika lihat zina merajalela, dia bilang dalam hati, biarinlah masyarakat kayak begitu, yang penting aku kan gak ikut-ikutan. Ketika melihat homer, judi yang ada di sekitarnya, dia cuma bilang, biarin aja yang lain gak baik, yang penting kan aku tetap baik di hadapan Allah. Maka saya khawatir ketika kita menambah ilmu agama ini diniatkan cuma untuk jadi diri sendiri supaya sholihah, itulah yang akan mendatangkan musibah dan adab dari Allah. Karena ketika kita melihat kemungkaran, tidak ada usaha apapun yang bisa kita lakukan. Kita cuma mikirin diri sendiri. Yang penting kan aku tiap hari tahajud, yang penting aku puasanya ngomong, yang penting aku sedekahnya jalan terus, yang penting aku sholatnya gak pernah ketinggalan, yang penting aku, yang penting aku, yang penting aku. Inilah yang mendatangkan musibah dari Allah. Saya khawatir bahwa musibah yang terjadi di negeri kita lebih dari 350 kali selama 4 tahun terakhir ini. Padahal kalau kita pikir khususnya Solo itu yang namanya kajian banyak banget. Ibu mau cari apa aja toh ada. Tiap hari jadwal itu sampai kadang numpuk-numpuk. Tapi kenapa kok negeri kita masih dirundung musibah? Jangan-jangan kita ini ngaji, iya ikhlasnya karena Allah, tapi hanya niatnya untuk memperbaiki diri sendiri, tapi tidak memperbaiki keadaan sekitar kita. Maka ayolah, hari ini jangan sekedar bercita-cita jadi wanita yang sholihah, harus lebih dari itu, harus jadi muslihah. Kalau sholih itu artinya baik, tapi buat diri sendiri. Kalau
ada di langit maupun di bumi. Maka kalau boleh saya mengajak, ayo jadilah bagian dari tentara-tentaranya Allah yang ada di bumi. Malulah kepada hewan-hewan, semutnya Ibrahim. Di mana Nabi Ibrahim ini ketika mau dibakar sama Raja Namrud di daerah Babilonia, satu negara tak ada satupun yang beriman kepada Ibrahim. Satu-satunya yang beriman kepada Ibrahim hanyalah Sarah, istrinya. Ketika beliau ditaruh di tengah-tengah alun-alun kota hendak dibakar, bahkan saking tidak berimannya, ada satu nenek yang tinggalnya di dalam hutan, sudah tua renta, nggak bisa jalan, buta pula. Ketika dengar Ibrahim mau dibakar, dia nangis. Ketika ditanya kenapa nek kok nangis, aku sedih. Seandainya aku tidak tua renta dan aku tidak buta, aku akan menyumbangkan kayu bakar untuk membesarkan apinya Ibrahim. Itu saking gak ada yang beriman. Nenek tua buta di tengah hutan aja saking pengen bantu buat gedein apinya Ibrahim. Maka saking besarnya apinya Ibrahim ini dikisahkan di dalam riwayat, kalau asapnya itu saking tingginya, ada burung yang lewat di atas asapnya itu mati. Itu saking gedenya, Bu. Maka di tengah kobaran api yang menyala-nyala, tiba-tiba datanglah seekor semut. Dia membawa air, diketawain sama cicaknya, semut kamu mau kemana? Aku mau membawa air untuk memadamkan apinya Ibrahim. Ketawalah cicaknya. Oh, kamu sekecil itu bawa air, air yang mau bawa tuh ya sak berapa? Kamu gak lihat apa apinya Ibrahim tuh gede banget kayak gitu. Maka semut ini mengatakan, aku tahu, walaupun air yang aku bawa ini tidak akan mampu untuk memadamkan api, tapi ini menegaskan kepada Allah di pihak mana aku berada. Belajar dari seekor semut, belajar dari seekor burung merpati yang membuat sarang di depan buah tur untuk mengelabui musuh-musuh Rasulullah. Belajar dari seekor laba-laba yang membuat rumah untuk menutupi gua pada saat Rasul dan Abu Bakar berhijrah. Maka hari ini apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah kemungkaran? Apapun yang bisa kita lakukan dari tangan, lakukan dengan tangan. Gak bisa dengan lisan, gak bisa dengan hati. Gunakan semua fasilitas yang kita miliki. Ibu punya apa? Media sosial, pakailah media sosial untuk berjihad kalimat menegakkan yang benar. Gak cuma sekedar update status, gak sekedar upload foto. Tapi apa yang bisa kita lakukan mencegah kemungkaran dengan tangan kita yang bisa kita lakukan. Maka ayo, mudah-mudahan niatan kita yang ikhlas datang ke majelis ini bukan hanya sekedar menempa diri kita menjadi seorang yang solihah, lebih dari itu kita harus menjadi muslimah. Mudah-mudahan semua yang dirahmati oleh Allah, karena waktu sudah menunjukkan 9:30 saya baru menerangkan satu hadis sebenarnya ya, baru di awal banget halaman 105 itu baru nama amal dunia sampai ilaman hajar ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ada pertanyaan? Satu, ya.